Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Atfal. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Rombel TI 09 dengan NIM 0110223264. Di sini saya akan menjelaskan multiple spanning tree protocol dalam menentukan portal. Nah, di sini saya punya tiga switch, di mana switch 1, switch 2, dan switch 3. Nah, sebelum kita mulai konfigurasi, kita tahu bahwa yang terblokir itu pada switch 3 FA02 dan yang menjadi root switch itu switch 1. Saya akan mengubahnya nanti, switch 3 ini akan menjadi root bridge agar port role-nya itu berubah. Kita mulai aja dari switch 1. Connect, dan kita mengatur Ethernet kita length RA0. Jangan lupa kita kasih mode terang. Kalau saya singkat aja gini. Oke, berhasil, kita keluar. Nah, di switch 1 ini nanti kita mengaktifkan mode PVST-nya. Kita kasih mode pilihan 1 root second. Nah, kenapa saya mengasih pilihan root secondary pada switch 1 ini agar nanti dia switch 1 ini menjadi cadangan atau pengganti alternatif ketika root bridge yang pertama itu gagal. Oke, kita selesai. Kita ke switch 2. Kita mulai connect. In range FA0 sampai 2 SW. Nah, di switch 2 ini kita cuman mengaktifkan mode PVST aja. Oke, selesai. Nah, kita ke switch 3. Oke, kita mulai N kontak FA01 SW mode terang. Kita jangan lupa juga mengaktifkan mode PVST-nya. Maaf, kita exit dulu. N kontak SW mode R. Nah, di sini kita mengaktifkan mode PVST-nya. Nah, karena kita mau switch 3 ini mau dijadikan root bridge, di sini saya akan mengasih VLAN 1 root primary. Oke, kita lihat perubahannya, teman-teman. Nah, yang tadi terblokirnya di switch 3 pada FA002, sekarang dia pindah ke switch 2 ke FA02. Kita bisa melihat port role-nya dengan do sh spa. Nah, di sini di switch 1 ini FA02 role-nya designed forward, yang artinya design forward ini switch yang bertanggung jawab untuk meluruskan lalu lintas atau mengirimkan data gitu. Dan interface FA01 role-nya itu route forward. Di sini kita bisa melihat switch yang terdekat dengan root bridge gitu. Oke, kita yang ke switch kedua. Kita melihat SH. Nah, di switch 2 ini kita melihat interface FA01-nya role-nya itu sebagai root forward, yang artinya dia FA01 ini dia menjadi root port karena dia yang switch yang terdekat dengan root bridge atau yang langsung terhubung. Dan interface FA002-nya dengan role alternatif block yang tadi saya katakan, switch 1 ini nanti saya dengan adanya saya mengasih pilihan root 1 secondary, dia nanti bakalan jadi switch cadangan ketika root bridge utamanya gagal dan statusnya terblokir
Nah, di FA02 ini dia terblokir, eh, untuk mencegah adanya looping pada jaringan. Nah, yang terakhir di switch 3 ini kita melihat root bridge. Maaf, maaf. Nah, di switch 3 ini kita melihat root bridge ini. Kita kenapa menaruh switch 3 ini pada root bridge? Karena saya tadi menaruh spanning tree VLAN 1 root primary. Kita bisa melihat di sini ada bacaan this bridge is the root, artinya ini adalah root bridge. Dan atau melihatnya dengan MAC address. MAC address-nya itu dia atas bawah sama. Gitu. Dan di sini interface-nya ada interface FA01 dengan role designed forward, yang artinya tadi port pada switch yang bertanggung jawab untuk meneruskan lalu lintas atau membagi data pada switch yang tertentu. Dan yang kedua pun juga sama, role-nya itu designed forward. Misal kita mau pindah root bridge ke switch 1, kita tinggal bisa mengetik VLAN 1 root primary. Nah, kita mau coba nih pindah switch 1 ini menjadi root bridge. Oke. Kita coba melihat perubahan nih, sedang berproses listening. Nah, dia akan berubah. Yang tadinya FA01 di sebelah ini root port, dia jadi terblokir. Kita bisa melihat do SH spark. Nah, switch ini sudah menjadi root bridge karena tadi saya sudah memasukkan spanning tree VLAN 1 root primary itu. Dan dia juga interface-nya 1 dan 2-nya role-nya sudah berubah. Oke, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.